Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuhu, balik lagi di channel aku, Tita Story, cerita sejarah yang singkat, informatif, dan fun. Jangan lupa kalau kalian baru datang, subscribe dulu ya. Dan juga mungkin bisa nonton video-video aku sebelumnya, di-like dulu ya. Ya ampun, lama banget kita nggak ketemu. Seminggu, 2 minggu terakhir aku upload tentang kematian yang menjadi hari raya nasional di negara Meksiko. Dan itu adalah sesi budaya. Dan sekarang kita kembali lagi ke sejarah biografi. Aku nggak bakal ngambil jauh-jauh cerita mana yang bakal aku ambil, dan itu masih related dengan apa yang aku bahas di video yang di atas ini. Itu tentang sejarah kulit hitam di Amerika. Video kali ini aku akan membahas seorang perempuan Afrika Amerika yang membantu NASA dalam penerbangan pertama dan seterusnya itu. Seorang perempuan yang pernah diremehkan dalam pekerjaan yang mayoritas itu adalah laki-laki kulit putih. Jadi kalau misalnya kalian bayangkan ya, sosok perempuan ini dia tuh datang ke pekerjaan geometri matematika, dan di sekitarnya itu adalah orang kulit putih, dan itu laki-laki semua. Gimana enggak? Wow, oke. Jadi kayak pandangan remeh itu udah ke mindset oleh orang-orang kulit putih itu. Johnson ini adalah sosok wanita pertama dan orang kulit hitam pertama yang membantu penerbangan NASA di dalam Space Task Group. Jadi pekerjaannya di situ tuh menganalisa landasan, lintasan, dan pendaratan para astronot. Dengan seorang diri, dia tuh membuktikan kalau dirinya itu mampu menganalisa landasan, lintasan, bahkan pendaratannya itu tuh dia hitung dengan geometri matematika. Hitungannya itu tidak pernah salah dan bahkan tepat dan akurat. Jadi nggak satu pun itu hitungannya itu kayak meleset titik gitu, enggak. Bahkan John Glenn, salah satu astronot pertama yang mengitari bumi selama 3 kali pada tahun yang sama, itu mengakui dirinya dan mempercayakan kinerja itu pada si Johnson tersebut. Siapakah dia? Ya dari tadi udah aku sebut loh ya, Johnson. Siapa sih nama lengkapnya? Katherine G. Johnson. Yes, sosok perempuan tersebut itu adalah Katherine G. Johnson. Katherine G. Johnson, seperti itulah bacanya ya. Nggak pakai lama, mau tahu kisahnya? Check this out. Johnson ini adalah salah satu orang yang lahir pada tanggal 26 Agustus 1918 di White Sulphur, West Virginia. Dan tanggal tersebut, 26 Agustus ini itu bertepatan dengan hari Women's Equality Day. Yes, di Amerika. Dia pernah menyandang 3 nama belakangnya yang berbeda. Nah, awalnya dia itu memiliki nama Kathryn Coleman. Namanya tersebut dari nama ayahnya, yaitu Joshua Coleman. Lalu dia pun berganti menjadi Kathryn Goebel, itu karena dia memiliki suami pertamanya bernama James Francis Goebel. Dia memiliki nama belakangnya tersebut beserta ketiga anaknya yang juga tumbuh besar dengan nama yang sama dengan nama belakang Goebel, yaitu Joylette, Constance, and Catherine. Namun naasnya pada tahun 1956, James Francis Goebel ini meninggal karena kanker otak. 3 tahun kemudian dia mengubah namanya menjadi Katherine G. Johnson, yaitu dia mendapatkan suami keduanya bernama James A. Johnson. Nama tersebut ia gunakan mulai tahun pernikahannya pada 1959 hingga ia meninggal dunia. Oke, selanjutnya kita lihat kronologis perjalanannya, bagaimana dia itu mencapai titik puncak di mana dia mendapatkan pekerjaan di NASA. Kecerdasan Johnson ini sudah terlihat ketika dia itu masih kecil. Anak yang diberkati dengan kejeniusan tentang angka-angka. Bahkan di usianya yang 10 tahun, berumur 10 tahun itu, dia itu mulai memasuki SMA. Jadi pada masa sekolahnya, dia itu udah melejit tinggi, melebihi anak-anak usianya. Setelah dia memasuki masa SMA, dia pun masuk ke perguruan tinggi, yaitu bernama West Virginia State College, yaitu sekarang West Virginia University. Dan di sana dia itu bertemu dengan Profesor Dr. William W. C. Fallin Claytor. Jadi ketika profesor ini melihat kejeniusannya si Johnson ini, dia itu langsung memikirkan untuk membuat si Johnson itu menjadi ahli matematika. Dan akhirnya setelah melalui masa kuliah, umur 18 tahun, dia itu sudah mendapatkan predikat di bidang matematika dan bahasa Perancis.
Setelah itu dia memutuskan untuk menjadi guru pada tahun yang sama, yaitu pada tahun 1937. 2 tahun kemudian pada tahun 1936, Johnson dan kedua orang rekannya itu terpilih oleh wali kota West Virginia untuk melanjutkan program graduate matematikanya. Si Johnson mau dong mengambil kesempatan tersebut, tapi sayangnya dia itu hanya baru melewati tahun pertama, semester pertama. Dia itu langsung memutuskan untuk drop out untuk memutuskan membangun rumah tangga dengan suami pertamanya, yaitu bernama James Goebel tadi. Oke, dia kembali menjadi guru lagi dan membesarkan ketiga anaknya tersebut. Terus pada tahun 1952, dia mendapatkan tawaran pekerjaan dari kerabatnya. Ada lowongan pekerjaan nih. Apa tuh? Lowongan di bagian komputasi, mau nggak? Yo, intinya kayak gitu. Jadi dia mendapatkan tawaran pekerjaan di bagian komputasi. Saat itu NACA atau National Advisory Committee for Aeronautics itu adalah nama sebelum ia menjadi NASA. NACA ini merekrut orang-orang kulit hitam untuk menjadi komputer atau menghitung komputasi untuk NACA. Jadi dulu saat gencar-gencarnya Perang Dunia Kedua itu pada 1940-an sampai Perang Dunia berakhir, kejeniusan orang-orang tersebut itu digunakan untuk melakukan analisa, melakukan perhitungan, kalkulasi angka, dan lain sebagainya. Setelah Perang Dunia itu selesai, mereka ini, orang-orang NACA ini masih menggunakan tenaga manusia untuk menganalisa hal-hal tersebut sebelum datangnya IBM. Orang-orang dengan kejeniusan tingkat tinggi itu masih direkrut oleh NACA. Pekerjaan ini dibuka di bagian West Area Computing Section. Mumpung nih ya, si kepala bagiannya itu temannya sendiri, yaitu Dorothy Vaughan. Setelah mendengar adanya lowongan tersebut, si Johnson ini pasti kan mendiskusikannya terlebih dahulu dengan suaminya yang bernama James Goebel tadi. Setelah berdiskusi bla 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 bla, akhirnya kedua pasangan tersebut itu dan ketiga anaknya itu memutuskan untuk pindah ke Newport News, Virginia. Johnson mulai bekerja di Langley pada musim panas 1953. Nah, baru 2 minggu dia itu masuk menjadi pegawai sementara di sana, ia mendapatkan tempat untuk divisi penerbangan penelitian dari sementara menjadi permanen. Di situ dia tuh melakukan analisa tes penerbangan dan juga menginvestigasi kecelakaan yang disebabkan oleh turbulensi dan lain sebagainya. Intinya dia tuh kayak bener-bener bekerja secara kesukaannya. Dia tuh suka menghitung. Pokoknya di sana itu dia itu menjadi analisa dan melakukan perhitungan yang tepat dan akurat di situ. Dan memastikan kinerja lintasan pesawat atau mesin-mesin yang akan melakukan penerbangan keluar angkasa itu lancar, berhasil atau tidaknya itu ditentukan oleh hitungannya si Katherine K. Johnson ini. Akhirnya dia pun berlanjut hingga pada 1956 dia tuh udah mulai meraih kesuksesan, tapi dia itu kehilangan suaminya karena kanker otak yang aku sebutkan di awal tadi. Lalu pada tahun 1959, NACA mengubah namanya menjadi National Aeronautics and Space Administration atau yang saat ini kita kenal sebagai NASA. Yes, Johnson masih terlibat dalam penerbangan luar angkasa tersebut. Dan pada tahun yang sama dia itu menikah lagi dengan suami keduanya yang bernama James A. Johnson. Jadi kayaknya kedua suaminya memiliki nama yang sama, James Goebel sama James A. Johnson. Dia pun menjadi turut andil dalam penerbangan Freedom 7, yaitu Alan Shepard, orang Amerika pertama di luar angkasa. Lalu di tahun berikutnya itu datang ada mesin IBM yang aku sebutkan tadi. IBM itu International Business Machine, dimana itu adalah komputer canggih, dimana hitungan-hitungan tersebut itu bisa akurat tanpa ada campur tangan otak ini, tanpa campur tangannya otak ini. Jadi mesin itu dilakukan untuk menghitung sebuah landasan, lintasan, dan juga pendaratan untuk pesawat yang akan diterbangkan oleh astronot-astronot itu. Penerbangan selanjutnya itu pun menggunakan mesin IBM tersebut. Nah, ketika kan John Glenn yang mengendari Freedom 7 itu menaruh keraguan terhadap mesin tersebut. Kenapa? Karena gak mungkin dong nyawanya bakal ditaruhkan oleh mesin tersebut. Akhirnya
Karena dia ragu, dia itu meminta seseorang insinyur untuk meminta wanita tersebut dan mengatakan "get the girl" untuk melakukan analisa ulang terhadap hasil yang dikeluarkan oleh mesin IBM tersebut. Karena keraguan tersebut itu menyelimuti dalam diri John Glenn, akhirnya angka-angka tersebut pun dihitung ulang oleh Katherine G. Johnson dengan menggunakan tangan beserta otaknya sendiri. Glenn mempercayakan nyawanya tersebut terhadap hitungan-hitungan yang dimiliki oleh Katherine G. Johnson. Penerbangan Freedom 7 yang dikendarai oleh John Glenn itu akhirnya mencapai titik sukses di mana dia kembali dengan selamat. Oke. Nggak cuman itu aja guys, jadi kontribusinya Johnson ini benar-benar melibatkan dalam proyek-proyek besar lainnya. Bahkan perjalanan Apollo 11 yang bersejarah pada tahun 1969 itu, ia pun terlibat untuk proyek tersebut, membantu lintasan orang pertama yang menanjak bulan. Dan juga pada pesawat Apollo 13 yang pada saat itu memiliki kerusakan luar biasa di luar angkasa, kontribusi yang dia lakukan itu adalah memastikan agar pesawat tersebut bisa kembali dengan selamat. Akhirnya Katherine G. Johnson ini pensiun pada tahun 1986. Lebih dari 30 tahun dia itu berkontribusi sangat besar dan berupaya membantu NASA untuk Amerika. Dan itu adalah perjalanan dia, di mana dia itu membantu-bantu di NASA. Kok bantu-bantu anjir, berjasa dalam NASA. Bahkan ada lebih dari 20 riset yang dia tulis sendiri saat bekerja. Selain itu, pada usianya yang mencapai 97 tahun pada tahun 2015 kemarin, ia mendapatkan medal dari Presiden Barack Obama. Bahkan kisah hidupnya si Katherine G. Johnson ini dijadikan buku dalam sebuah judul Hidden Figures. Lalu, 2 tahun kemudian pada tahun 2017, ia pun akhirnya mendapatkan kehormatan dari NASA sendiri, yaitu dengan gedung penelitian yang bernamakan dengan nama dia sendiri, yaitu Katherine G. Johnson Computational Research Facility. Jasanya dia itu benar-benar besar untuk Amerika. Jadi saat itu gencar-gencarnya ketika Rusia melawan Amerika kan ya. Nah, di situ kayak ada jiwa persaingan Amerika itu penting. Aku kudu disi, pasti koyo aku kudu iso timbangan Rusia ngono. Jadi istilahnya apa ya, kayak jiwa persaingannya itu ketat dan Amerika pun berusaha untuk melampaui Rusia tersebut. Dan makanya orang-orang jenius itu pada direkrut tuh. Kalian bisa menemukan kisah hidupnya itu dalam sebuah film dengan judul yang sama dengan bukunya, yaitu Hidden Figures. Kalian bakal kelihatan kok dimana kayak diskriminasi, rasisme, bahkan kalian diremehkan itu kelihatan banget. Jadi kayak sakit hatinya si Katherine Johnson itu kelihatan banget di film tersebut. Tapi akhirnya dia pun meraih kesempatan yang setara dengan orang-orang di sekitarnya. Dia mendapatkan jabatan dan filmnya tersebut itu hanya berkisah sampai dia itu membantu si John Glenn ini mendarat ke permukaan bumi kembali. Kalian mau tahu ceritanya, aku nggak bakal spoiler lebih lanjut lagi. Bisa ditonton dengan judul yang sama. Di film tersebut itu bisa cukup menjelaskan apa yang tidak aku jelaskan di video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube channel ini agar kamu bisa mendapatkan cerita-cerita yang menarik dari aku. Bye bye, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.